Selamat pagi. Shalom. Saya bersyukur saudara hari ini boleh kembali bersama-sama dengan saudara untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang didasarkan dari Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Saya mengajak kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Satu bagian lagi, tetap Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-28. Kita membaca sekali lagi bersama-sama. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sekali lagi. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar tetapi juga melakukan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, sekitar 1000 tahun yang lalu di Jepang ada sejenis aliran biksu, saudara, yang mereka mempraktikkan satu kebiasaan yang menurut kita agak aneh, yaitu mereka memumifikasi diri sendiri. Artinya mereka menjadikan tubuh mereka sebagai mumi pada waktu mereka meninggal. Saudara, para biksu ini menyiksa diri mereka bertahun-tahun lamanya. Mereka makan serba sedikit sampai akhirnya mereka mati. Dan pada waktu mati mereka langsung menjadi mumi. Saudara, ini foto-fotonya. Ya, saudara, ini mumi. Bukan dimumikan, tetapi dia pada waktu mati langsung menjadi mumi seperti ini. Next. Ada satu lagi terakhir. Nah, ini mumi selfie, saudara, ya. Kayak gini ya. Saudara, mereka melakukan hal ini kenapa? Mereka melakukan ini supaya mereka mencapai kesempurnaan di dalam hidup mereka dengan cara pengendalian diri, saudara. Mereka makan sangat sedikit, mereka menyiksa diri sampai mereka mati. Nah, saudara, kalau saudara tahu ini ada 3 proses atau 3 tahap untuk menjadi mumi yang masing-masing lamanya itu 1000 hari. Saudara, selama 1000 hari pertama atau di tahap yang pertama, mereka hanya makan kacang-kacangan atau buah beri yang mereka ketemu di hutan tempat mereka tinggal. Lalu mereka olahraga dengan keras, mereka tebang kayu, mereka melakukan semua aktivitas fisik yang keras, maksudnya supaya lemak-lemak dalam tubuh mereka itu habis. Lalu kalau mereka masih bertahan hidup, saudara, mereka akan masuk tahap yang kedua, yaitu 1000 hari yang kedua. Dan di sana mereka tidak lagi makan buah, tetapi mereka makan akar-akaran pohon. Selama 1000 hari makan akar-akaran yang pohon. Yang tadinya mereka itu sudah kurus, saudara, di tahap yang kedua ini para biksu itu akan menjadi seperti tengkorak, saudara, seperti tulang hanya berbungkus kulit saja. Saudara, kalau mereka selamat atau mereka masih hidup sampai tahap kedua ini selesai, mereka akan masuk tahap yang ketiga, saudara. 1000 hari yang ketiga itu mereka akan mulai minum teh yang terbuat dari pohon-pohon yang beracun. Jadi saudara, mereka buat teh beracun, mereka minum setiap hari, maksudnya supaya mereka keringat, supaya mereka muntah-muntah, dengan fungsi supaya cairan dalam tubuh mereka keluar sampai habis. Tapi yang lebih penting adalah setelah mati, racun itu tetap ada dalam tubuh mereka, sehingga serangga-serangga ataupun ulat-ulat tidak ada yang memakan jenazah mereka pada waktu mereka mati. Dengan demikian, waktu mayat mereka menjadi mumi, saudara, tidak ada ulat-ulat pemangkai-bangkai yang akan menghancurkan tubuh mereka dan mereka menjadi mumi yang bersih.
Saudara, tidak sedikit loh saudara orang yang mengikuti ritual seperti ini. Banyak orang yang ingin mencoba karena mereka percaya dengan cara demikian hidup mereka bisa menjadi sempurna. Banyak orang yang mulai masuk tahap 1, masuk tahap 2 saudara, tapi banyak juga yang mundur di tengah jalan karena mereka tidak bisa mengendalikan nafsu mereka. Akibat mereka tidak bisa tahan mulut mereka untuk makan, akibat kelaparan yang luar biasa, akibat kesakitan yang sangat hebat yang dialami oleh tubuh mereka. Saudara, orang-orang yang masih senang menikmati dunia saudara ya, yang masih senang makan cunyu saudara ya, masih senang makan sate kambing, makan kepiting saus padang saudara ya, apalagi yang suka makan di restoran buffet all you can eat, saudara bayar sekian boleh makan sepuasnya. Saudara, orang-orang seperti itu bisa dipastikan tidak akan bertahan sampai akhir. Pasti mereka itu gagal saudara menahan nafsu mereka, gagal mengendalikan diri mereka, dan akhirnya mereka gagal mencapai kesempurnaan. Tapi orang-orang yang berhasil menahan diri mereka saudara sampai selesai 3 tahap itu, 3000 hari itu saudara, kurang lebih 10 tahun itu, mereka akan masuk ke dalam sebuah gua yang kecil sekali, cuma cukup untuk mereka duduk bersila, dan mereka akan bawa sebuah bel ke dalam gua itu. Setiap hari saudara mereka akan bunyikan bel itu, ting, artinya masih hidup di dalam gua ya. Besok orang datang lihat lagi, dia bunyi ting, masih hidup. 1 hari saudara, bel tidak akan berbunyi lagi, artinya mereka sudah mati. Maka gua itu saudara akan disegel, dan kemudian sang biksu itu akan dianggap sudah mencapai kesempurnaan di dalam hidup ini. Mereka berhasil mengendalikan diri, mereka menjadi mumi, dan mereka mencapai tahap kesempurnaan. Saudara, inti kesempurnaan seorang biksu itu adalah pengendalian diri. Kesempurnaan itu dicapai dengan mengendalikan mulut supaya tidak makan makanan yang enak, bahkan untuk berani makan makanan yang beracun saudara. Dan mereka lakukan itu kurang lebih 10 tahun untuk menguji pengendalian mereka, pengendalian diri mereka, sampai akhirnya 1 hari mereka mencapai kesempurnaan. So kita bersyukur ya saudara, Alkitab tidak mengajar kita untuk mencapai kesempurnaan dengan cara demikian. Alkitab tidak ajar kita untuk menyiksa diri kita sampai mati supaya bisa sempurna. Tapi kisah seperti ini saudara mengingatkan kepada saya dan kita semua, ada satu kebenaran yang penting di dalam kekristenan, yaitu bahwa tanpa pengendalian diri, atau orang yang tidak bisa mengendalikan diri adalah orang yang tidak akan pernah mencapai kesempurnaan di dalam hidupnya. Alkitab mengajarkan bahwa orang yang tidak bisa mengekang hawa nafsunya saudara adalah orang yang kakinya akan berjalan menuju kepada kehancuran. Saudara, salah satu contohnya adalah kisah Akan yang tadi kita baca di dalam Yosua pasal 7 dalam bacaan pertama. Saudara, waktu peperangan melawan Yeriko, antara Israel melawan Yeriko saudara, Tuhan sudah berpesan kepada orang Israel. Mereka dipesan tidak boleh mengambil barang-barang rampasan dari Yeriko untuk diri mereka sendiri. Tuhan berpesan kalau ada barang emas, ada barang perak, ada barang tembaga, itu semua harus dikumpulkan, dikhususkan hanya buat Tuhan saja. Barang-barang yang lain yang lebih tidak berharga itu semua harus dibakar dan harus dimusnahkan. Tapi saudara, dosa itu sangat menggoda Akan, sehingga dia mencuri barang-barang yang dikhususkan oleh Tuhan itu saudara. Dan pada waktu dia tertangkap, kemudian saudara waktu ditanya, Akan itu ngaku begini. Dia bilang begini saudara, benar akulah yang berbuat dosa kepada Tuhan, sebab beginilah perbuatanku. Saudara perhatikan, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Siniar, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil semuanya itu, disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Saudara, pada waktu Akan melihat barang-barang yang bagus-bagus saudara, yang mahal-mahal, yang indah-indah saudara, hatinya tidak tahan, hatinya tidak bisa mengekang nafsunya terhadap godaan itu. Dan pada waktu dia tidak bisa mengekang diri, pada waktu dia tidak bisa menahan hawa nafsunya saudara, waktu dia lebih pilih ikutin keinginan dagingnya, hawa nafsunya itu saudara, maka di situ adalah awal dari kehancuran hidupnya. Saudara, Akan hidupnya hancur bukan sejak dia ketangkep,
Tetapi pada waktu dia mulai mengikuti keinginannya, mengambil barang yang tidak seharusnya. Saudara juga tentu ingat saudara-saudara kisah tentang Kain dan Habel, bukan? Saudara, pada waktu persembahan Kain ditolak oleh Tuhan, malahan Tuhan tuh bukan hanya menolak, tetapi juga menerima persembahan Habel adiknya. Maka waktu Kain tahu Tuhan seperti itu, maka dia marah sekali. Bukan marahnya kepada Tuhan, tapi marah kepada adiknya. Dan dia rencana bunuh adiknya, saudara. Oh saudara, Tuhan tahu kalau ada orang punya niat jahat dalam hatinya, bukan? Kalau kita belum berbuat, dalam hati kita ada keinginan untuk berbuat jahat, Tuhan tahu. Pada waktu Tuhan tahu Kain mau berbuat jahat, Tuhan berkata begini kepada Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dan memang benar saudara, Kain itu tidak bisa menahan dirinya. Dosa itu sangat menguasai dirinya. Keinginan untuk bunuh adiknya itu begitu besar, sehingga dia justru dikuasai oleh dosa itu. Sehingga akhirnya dia bunuh Habel adiknya, dan kemudian dia hidup sebagai orang yang dikutuk oleh Tuhan. Saudara, Simson juga demikian. Kalau saudara baca kisah Simson, bukan? Saudara, matanya Simson itu tidak tahan kalau lihat ada wanita yang cantik, saudara. Wah saudara, kalau ada wanita cantik, matanya sangat tergoda. Dia sangat tergoda oleh wanita, bahkan oleh wanita-wanita yang tidak baik, saudara. Dua dari wanita yang dicintainya di dalam hidup itu adalah wanita jalang, bukan perempuan baik-baik, saudara. Hatinya, saudara, itu tidak tahan terhadap nafsu dan godaan. Saudara, karena dia tidak bisa tahan diri terhadap wanita, saudara, terhadap Delilah, Simson akhirnya ditipu, kemudian diserahkan ke dalam tangan orang Filistin, dan kemudian bahkan akhirnya dia dibutakan, dia dibelenggu, dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara sebagai seorang tawanan untuk menggiling, saudara, tukang giling di dalam penjara. Saudara, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya dan hidupnya berakhir dengan kehancuran. Saudara, benar kata firman Tuhan yang tadi kita baca, saudara. Orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara, kalau kota roboh temboknya, saudara, tidak ada pelindungan terhadap musuh. Saudara, musuh bisa datang menyerang kapan saja, dan mereka sangat rentan untuk mengalami kehancuran karena tidak ada yang memagari mereka, tidak ada yang melindungi mereka. Demikian juga orang-orang yang tidak mampu mengekang diri mereka, yang tidak bisa menahan diri mereka terhadap hawa nafsu, saudara, mereka sangat mungkin mengalami kehancuran dalam hidupnya. Mungkin tidak sekarang, mungkin nanti, mungkin pada akhir hidupnya, mungkin setelah hidupnya berakhir, saudara, orang-orang seperti itu akan mengalami kehancuran dalam hidupnya. Saudara, kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu kita, kalau kita tidak bisa mengekang keinginan kita untuk berbuat jahat, saudara, seperti misalnya, saudara, ada orang punya nafsu marah, saudara, ada orang nafsunya gosip, saudara, atau nafsu belanja shopping, saudara. Kalau kita tidak bisa tahan diri, saudara, tidak bisa mengendalikan diri kita, saudara, di situ mungkin kita sedang berjalan menuju kehancuran di dalam hidup kita. Saya baca tentang sebuah eksperimen dari seorang psikolog dari Stanford University, namanya Walter Mischel. Dia mengadakan satu eksperimen untuk menguji potensi kesuksesan seseorang berdasarkan kemampuannya untuk menahan makan. Ya, nah itu eksperimennya terkenal dengan eksperimen marshmallow. Marshmallow itu tuh, sebelumnya, ya itu tuh. Marshmallow tuh kayak makanan yang anak-anak paling suka dah. Kalau dikasih seneng gitu ya, saudara. Kemudian dia uji, dia ambil beberapa anak-anak, ditaruh di dalam sebuah ruangan, saudara. Dan di dalam ruangan itu ada meja, ditaruh beberapa marshmallow. Anak-anak tersebut diberi instruksi begini: kalau kamu tidak ambil marshmallow yang di meja, nanti kalau saya balik, saya akan kasih lebih banyak lagi. Nah, ya perintahnya gampang. Jangan diambil dulu, tapi kalau tidak diambil, nanti terakhir akan dikasih lebih banyak. Tapi kalau ambil, cuma dapat itu. Kalau tidak diambil, bisa dapat lebih banyak. Nah, saudara, kemudian mereka ditinggal di dalam ruangan itu. Tanpa sepengetahuan anak-anak itu, mereka semua direkam, saudara, satu-satu direkam, dan kemudian diawasi. Ternyata, saudara,
ada beberapa anak yang tidak bisa tahan diri, saudara. Waduh, marshmallow itu begitu menggoda ya. Mungkin di rumah papa mama jarang kasih marshmallow. Waktu dia lihat, saudara, aduh hatinya pengen sekali. Waktu dia lihat, dia ingin sekali, saudara. Daripada nanti belum tentu dikasih, mungkin dalam hatinya dipikir ya, mendingan diambil dulu, saudara. Ada yang langsung ambil lalu makan, saudara. Diam-diam ya, lihat ada kamera enggak ya. Dia makan, saudara, tapi direkam semua. Tapi saudara, ada sebagian anak-anak yang menahan diri. Dia berusaha, saudara. Mereka berusaha supaya tidak menyentuh marshmallow itu. Memang ada keinginan, saudara, mungkin wah enak sekali, tapi mereka tidak ambil itu. Dan akhirnya, saudara, anak-anak seperti itulah yang kemudian diberikan marshmallow lebih banyak. Yang langsung ambil cuma dapat itu. Yang tunggu dapat lebih banyak, saudara. Tetapi penelitian itu tidak berakhir di situ, saudara, karena mereka ternyata diawasi lagi, diikuti lagi hidupnya selama 14 tahun kemudian. Jadi bukan cuma selesai hari itu, tetapi dimonitor perkembangan mereka selama 14 tahun kemudian. Ternyata, saudara, hasilnya mencengangkan. Pada waktu anak-anak ini masuk ke dalam usia dewasa, ada perbedaan yang sangat besar antara anak-anak yang langsung ambil marshmallow yang tidak bisa tahan diri sama anak-anak yang menahan diri, saudara. Anak-anak yang sanggup menahan dirinya ternyata lebih berhasil di dalam studinya. Dibandingkan dengan anak-anak yang tidak sanggup menahan diri, saudara, anak-anak yang tadinya bisa mengekang nafsunya itu ternyata adalah anak-anak yang secara rata-rata ujiannya tuh nilainya jauh lebih tinggi daripada anak-anak yang langsung mau makan, tak bisa tahan diri. Bukan hanya itu, saudara, bukan hanya prestasi akademik, saudara. Anak-anak yang mampu menunda kesenangan dirinya, saudara, bisa menahan dirinya. Mereka itu menunjukkan sikap-sikap yang positif. Misalnya, saudara, mereka lebih optimis. Mereka lebih kompeten dalam banyak hal. Mereka lebih tidak mudah untuk merasa iri hati dengan orang lain. Serta mereka lebih mandiri. Anak-anak itu bertumbuh, saudara. Saudara, penelitian seperti ini mengingatkan kepada kita bahwa pengendalian diri adalah kunci dari hidup yang berkemenangan. Pengendalian diri adalah awal dari hidup yang sukses, saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 16:32, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sudah orang-orang yang bisa menahan dirinya itu lebih daripada pahlawan. Tapi sayang, saudara, tidak semua orang bisa menguasai diri, bukan? Ada orang tertentu, saudara, yang gak bisa tahan kalau tidak makan enak. Ya, saudara pernah ketemu gak? Waduh, pengennya makannya enak-enak, saudara ya. Waduh, semua dimakan, yang kolesterol semua dimakan, yang lemak-lemak semua dimakan. Akhirnya meninggal karena sakit jantung misalnya. Gak bisa tahan diri, saudara. Gak semua orang sakit jantung gak bisa tahan diri, saudara ya. Tetapi orang yang karena makannya kemudian dapat sakit jantung, saudara, itu mungkin saja tidak bisa mengendalikan diri. Ada orang, saudara, yang gak bisa tahan lihat barang bagus. Wah, saudara, waktu di mall dia lihat, waduh, tasnya banyak sekali. Ya, gak tahan, dia gak shopping, saudara. Tasnya udah 10 di rumah, tapi tetap pengen, saudara. Gak bisa kendalikan diri. Kalau nggak punya uang, saudara, tetap pengen beli, pinjam, saudara, shopping kemana-mana, ya, saudara. Ada orang yang nggak tahan, nggak gosipin orang, saudara. Waduh, mulutnya tuh gatal sekali ya. Di rumah gosipin tetangga, sama tetangga gosipin suami, ya, saudara ya. Sampai di gereja gosipin majelis sama hamba Tuhannya, saudara ya. Waduh, mulutnya nggak tahan deh kalau ketemu orang. Kalau nggak gosipin orang, mau gosipin apa lagi katanya ya. Wah, gosipin ya. Nggak tahan, saudara, untuk berbicara yang buruk-buruk tentang orang lain. Ada orang, saudara, yang juga nggak tahan kalau nggak sombong. Waduh, saudara, kalau ketemu orang, saudara, hatinya tuh pengen ngasih tahu dia orang kaya. Dia orang pendidikan, saudara. Dia orang yang ini dan itu, saudara. Wah, dia cerita tentang kehebatan dirinya. Sudah nggak bisa tahan, saudara, untuk ngomong semua kehebatan diri supaya orang kagum kepada dia. Sudah ada orang yang nggak bisa sehari nggak marah-marah, nggak mengeluh, saudara. Wah, saudara pernah ketemu orang begitu di rumah, saudara, ketemu sama istrinya marah-marah, sama anaknya marah-marah, saudara, nilainya beda, jelek sekali. Kemudian dia lihat makanan nggak enak, dia marah-marah, setiap hari mengeluh, setiap hari marah, saudara. Apapun bisa membuat dia marah. Ada orang nggak bisa tahan, saudara, terhadap marah-marah. Ada orang, saudara, nggak tahan kalau nggak curang di dalam bisnisnya, betul ya?
Wah, saudara bukan orang miskin, saudara, orang punya. Tapi pada waktu dilihat ada kesempatan untuk berbuat curang, ada kesempatan buat nipu orang, wah dia nggak tahan, wah mesti diambil itu kesempatan untuk berbuat jahat kepada orang. Ada orang nggak tahan, saudara, untuk main perempuan. Sudah punya istri cantik-cantik, saudara, masih tetap aja matanya pengen lihat perempuan yang cantik, saudara, masih mengingini punya orang lain, saudara. Ada orang nggak tahan, saudara, mau berjudi. Ada orang nggak tahan mau mabuk-mabukan, saudara. Dia sebenarnya pengen nggak judi, pengen nggak mabuk-mabukan, tetapi hatinya tidak tahan, sehingga dia pergi lagi judi, dia pergi lagi mabuk-mabukan. Saudara, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak bisa kendalikan diri mereka. Dan ketika orang tidak bisa mengendalikan diri mereka, saudara, maka Tuhan tinggalkan mereka. Pada waktu orang tidak bisa mengekang nafsu mereka, tangan Tuhan tidak lagi menyertai mereka. Berkat Tuhan itu jauh dari hidup orang-orang yang seperti itu, saudara. Dan pertanyaannya adalah, kita ini termasuk orang yang mana, saudara? Kita termasuk seorang pahlawan yang bisa menguasai diri kita, atau kita seperti orang yang seperti kota yang roboh temboknya, yang tidak bisa menahan diri kita? Saudara, saya tidak tahu bagaimana kehidupan kita sekalian, saudara. Tapi mungkin ada kalanya dalam perjalanan hidup kita, kita tidak mampu menguasai diri kita. Mungkin waktu kita muda, saudara, kita banyak berbuat hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin karena banyak hal, saudara, dalam hidup kita, kita bisa jatuh pada masa lalu kita. Kita berbuat sesuatu karena kita tidak bisa tahan nafsu kita. Orang lain mungkin tidak tahu kita berbuat jahat di hadapan Tuhan. Tapi saudara, semakin kita tambah usia, semakin lama kita ikut Tuhan, saudara, semakin kita itu sadar bahwa kita berdosa kepada Tuhan. Kita itu orang yang sedang berjalan menuju kehancuran. Kita tahu, saudara, dan kita menyesali dosa-dosa dan kesalahan kita. Hari ini, saudara, firman Tuhan mengajak kita untuk kembali belajar mengendalikan diri kita, menguasai diri kita. Dan kita bisa belajar, saudara, dari Tuhan Yesus yang sepanjang hidupnya dia digoda oleh berbagai-bagai pencobaan dan dosa. So, mulai dari padang gurun, pertama kali Yesus mau melayani, dia diajak oleh iblis ke padang gurun. Waktu-waktu dia berpuasa, saudara, iblis menggoda dia untuk menikmati kesenangan dunia lewat makanan. Dia mengajak Yesus, menggoda Yesus untuk sombong secara rohani karena dia adalah anak Allah, dan juga menggoda Yesus untuk menjadi orang yang tamak terhadap harta dunia. Lalu pada waktu di akhir pelayanan, waktu Yesus mau disalibkan di Taman Getsemani, pada waktu Yesus bergumul dengan begitu berat, dia akan naik ke atas kayu salib. Yesus sebenarnya bisa saja memilih tidak mau ikut kehendak Bapa di surga, tidak mau naik ke atas salib, biar cawan ini lalu daripadaku. Bahkan, saudara, waktu Yesus sedang disalib, saudara, ada orang-orang di samping salib itu yang menggoda Yesus. Ada prajurit-prajurit yang mengolok-olok dia. Mereka berkata begini, saudara, selamatkan dirimu jikalau engkau anak Allah, turun dari salib itu. Wah, saudara, kalau engkau anak Allah, kalau engkau betul-betul hebat, buktikan dirimu, turun dari salib. Saudara, mereka menggoda Yesus untuk mengikuti keinginan daging, saudara. Tetapi semua itu Yesus tolak. Ia mengendalikan keinginan pribadinya dan meletakkan kehendaknya di bawah kehendak Bapanya yang ada di sorga. Itulah sebabnya firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 berkata, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudara, hari ini mungkin kita bergumul dengan dosa-dosa pribadi kita, saudara, baik di masa lalu kita ataupun yang hari ini masih kita berjuang untuk mengalahkannya. Dan kita tahu, saudara, semakin lama kita urusan dengan dosa seperti itu, semakin kita akan menuju kehancuran dalam hidup kita. Saudara, mungkin kita sudah putus asa, saudara, kita rasa tidak mungkin mengalahkan dosa itu. Tapi ingat, saudara, Tuhan sudah mengalahkan dosa dan Dia mengaruniakan kuasa yang sama kepada kita, supaya dalam nama Yesus kita bisa kalahkan semua dosa dan pencobaan. Seolah Allah mengaruniakan buah roh dan penguasaan diri supaya kita juga menang terhadap segala pencobaan. Asal saja kita punya hati mau mengasihi Tuhan dan tekad untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara, saya mau tutup khotbah ini dengan sebuah gambar. Next.
Saudara, ini adalah gambar yang familiar, saudara. Sebutnya itu The Three Wise Monkey. Saudara, ini diangkat dari pepatah Jepang, saudara, kebijaksanaan Jepang tentang 3 ekor monyet. Saudara, next, ya, dari situ aja. Saudara, monyet yang tutup mata, saudara, yang di tengah, yang di sana, yang tutup mata, ya, itu namanya Misaru. Itu melambangkan see no evil, tidak mau lihat yang jahat-jahat, saudara. Dia tutup mata, nggak mau lihat yang jahat-jahat. Yang kedua itu yang tutup telinga, saudara, namanya Kikazaru. Itu melambangkan hear no evil, nggak mau dengar yang jahat-jahat. Yang ketiga, saudara, namanya Iwazaru, monyet yang tutup mulutnya. Itu melambangkan speak no evil, nggak mau ngomong yang jahat-jahat. Tapi saudara, selain 3 ini, saudara tahu ada satu lagi monyet, ya. Ada monyet keempat, saudara. Next, itu namanya Shizaru. Saudara, tangan gini, ya. Do no evil, nggak mau berbuat yang jahat-jahat. Bukan cuma nggak mau dengar, bukan cuma nggak mau lihat, bukan cuma nggak mau ngomong, tapi juga tidak mau melakukan yang jahat-jahat di dalam hidupnya. Saudara, ini menggambarkan satu kebijaksanaan di dalam hidup ini. Saudara, biar kita selalu ingat gambar-gambar seperti ini, ya saudara, ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, bagaimanapun kuatnya pencobaan dalam hidup kita, kita tidak akan pernah mau lihat yang jahat-jahat. Kita tutup mata kita. Kita tidak akan pernah mau dengar yang jahat-jahat orang ngomong, kita nggak mau dengar. Pada waktu kita tergoda untuk ngomong yang jahat-jahat, kita tutup mulut kita. Kita tidak mau ngomong yang jahat-jahat. Dan juga saudara, kita tidak mau melakukan yang jahat-jahat di dalam hidup kita. Saudara, kita mau terus tahan diri kita dari nafsu yang menggoda kita. Dan ini adalah perjuangan kita seumur hidup, saudara. Perjuangan yang berat. Tapi kita bisa andalkan Tuhan. Kita bisa minta kepada Tuhan supaya kita belajar untuk menguasai diri. Sambil kita terus berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin.